Peng, pendaratan berat pemuda yang acuh tak acuh itu mengguncang arena dan membuat lantai retak. Kakak senior Yemo, Jian Menger menatapnya, apa yang sedang kamu lakukan? Adik junior, Yemo melirik Jian Menger, guru besar dan aku di sini hari ini untuk melihat presentasimu yang luar biasa untuk kampanye Master Pavilion Pedang. Sebaliknya, kau dipermalukan di atas panggung. Sebagai seorang guru besar, dia tidak dapat membantumu dalam hal statusnya. Namun, sebagai kakak seniormu, aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Yemo menatap Jian Wushuang lagi setelah itu, dan berkata dengan suara yang dalam, Jian Wushuang, sebagai seorang pria, apakah kamu merasa bangga bisa menindas seorang wanita? Seorang wanita, Jian Wushuang tidak dapat menahan tawa, ketika dia mengajariku pelajaran yang tak terlupakan 2 bulan lalu, aku tidak tahu kalau dia adalah seorang wanita. Apakah kekuatan adalah hal terpenting di dunia? Baiklah, kau benar. Yemo mengangguk, bersenandung dengan suara dingin, seperti yang kau katakan, hanya kekuatan yang penting di dunia ini. Namun aku akan memberitahumu dengan yakin bahwa adik perempuanku, serta murid-murid guru agung, tidak mudah diganggu. Akan ku beritahu kau bahwa kau hanyalah orang berpikiran sempit dan bajingan hina. Saat suara itu jatuh, kekuatan spiritual yang kuat terpancar dari Yemo. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada puncak alam laut spiritual mendalam yang dipancarkan oleh Jian Menger. Alam laut spiritual yang luar biasa. Bagaimana mungkin Yemo sudah menjadi ahli di alam laut spiritual luar biasa? Berapa usianya? Dia terlihat seumuran dengan kita. Bagaimana mungkin kultivasi kekuatan spiritualnya bisa setinggi itu? Sudah mengejutkan bahwa Jian Menger mencapai alam laut spiritual mendalam di usia 16 tahun, belum lagi kakak seniornya. Lapangan latihan langsung dipenuhi dengan suara seruan. Sui Hansin, benar-benar ada banyak jenius di Sekte Pedang Tianyuan. Bai Chong menatap Sui Hansin dengan penuh arti. Alasan mengapa Sekte Pedang Tianyuan saya kuat adalah karena ada banyak generasi murid jenius yang tertarik dengan sumber daya kita yang kaya yang terus berkumpul di sana. Menger hanya berada di puncak bakat, tetapi dia bukan yang terkuat, kata Sui Hansin. Tapi kelakuan murid-muridmu agak keterlaluan, kan? Saat Jian Menger dikalahkan, dia melompat keluar. Jika Jian Wushuang dikalahkan, apakah semua murid terbaikmu di Sekte Pedang Tianyuan akan melompat keluar untuk membantunya? Bai Chong berkata dengan suara dingin. Jadi apa? Memang ada banyak murid di Sekte Pedang Tianyuan milikku. Terlebih lagi, dia juga berusia 16 tahun, seusia dengan Jian Wushuang. Wajar jika mereka berdua bertarung, kata Sui Hansin sambil tertawa. Itu berbeda. Bai Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun mereka seusia, kultivasi mereka agak berbeda. Sementara muridmu mendapatkan sumber daya terbaik dari Sekte Pedang Tianyuan, termasuk metode kultivasi dalam ilmu pedang, bimbingan dari para ahli di puncak alam inti emas, serta dari beberapa murid yang lebih kuat di Sekte Pedang Tianyuan. Jian Wushuang mempelajari semua ini sendiri. Bagaimana mungkin mereka sama? Lalu siapa yang harus disalahkan? Dia sendiri. Sui Hansin tampak pucat, melirik Bai Chong dan berbicara dengan suara rendah. Bai Chong, Jian Wushuang tidak ada hubungannya denganmu. Dia dari Sword Marquis Mansion, dan kamu adalah pengawas arena gladiator. Bahkan Master Sword Marquis Mansion membiarkan murid ini melompat keluar. Mengapa kamu mengeluh? Bai Chong yang tertegun, tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah para ahli dari Sword Marquis Mansion. Mereka adalah tetua dari Balai Bela Diri Merah atau alkemis dari Ruang Pemurnian Pil, kecuali Jian Xinhong. Namun, orang-orang dari Pavilion Pedang tidak ada di sini. Orang-orang dari Balai Bela Diri Merah dan Ruang Pemurnian Pil tidak mendukung Jian Wushuang. Adapun Jian Xinhong, dia ragu-ragu sejenak, namun, ketika dia melihat wajah dingin Sui Hansin, dia menelan kata-katanya. Karena dia tahu bahwa Sui Hansin sedang marah. Jika dia mendukung Jian Wushuang saat ini, dia akan menyinggung seorang tetua yang memiliki kekuatan besar di Sekte Pedang Tianyuan, atas nama Rumah Markis Pedang. Jadi, dia memilih menelan kata-katanya. Bai Chong tidak bisa berkata apa-apa karena bahkan orang-orang di Sword Marquis Mansion tidak mendukungnya. Bagaimana mungkin dia menyalahkan orang luar? Kekuatan spiritual di alam laut spiritual luar biasa datang dari Yemo di arena. Itu membuat para murid dari kediaman Markis merasa tertekan. Alam laut spiritual yang luar biasa.
Jian Wushuang merasa terkejut. Alam laut spiritual luar biasa adalah tingkat yang lebih tinggi daripada Jian Menger. Ye Mo telah menjadi murid Sui Hanxin sejak lama. Terlebih lagi, ia telah berlatih di Sekte Pedang Tianyuan dengan metode kultivasi dan seni pedang rahasia. Ilmu pedangnya pasti lebih unggul daripada Jian Menger karena kultivasinya jauh lebih kuat. Jian Wushuang telah berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Jian Menger. Sedangkan Ye Mo, dia merasa sangat tidak yakin. Namun, dia merasa bahwa dia harus bertarung dengan Ye Mo ketika dia melihat tatapan dingin Sui Hanxin dan ekspresi rumit dari semua orang di sekitarnya. Aku tidak punya hak untuk menolak pertarungan, tetapi aku tidak pernah ingin menolak. Jadi mari kita mulai. Jian Wushuang menggenggam tangannya erat-erat, menunjukkan sedikit kegilaan di matanya yang sedikit menyipit. Keterampilan rahasia pemakan jiwa, Void berguncang karena kegilaan. Tubuh Jian Wushuang tampak berubah menjadi lubang gelap yang mampu menangkap apapun. Kekuatan alami dari semua hal di alam semesta datang kepadanya dengan kecepatan yang mengejutkan. Saat kekuatan alam mengalir ke tubuhnya, semangat Jian Wushuang mengamuk. Kultivasi kekuatan spiritualnya hanya berada di puncak langit ke-8 jalan ilahi, hampir di alam laut spiritual mendalam. Namun, sekarang kultivasi kekuatan spiritualnya melampaui langit ke-8 jalan ilahi dan mencapai langit ke-9 jalan ilahi. Pada saat yang sama, rasa sakit yang menusuk membuat wajah Jian Wushuang berubah. Akhirnya, ketika teknik rahasia pemakan jiwa ini mencapai puncaknya, rasa sakit di tubuhnya juga mencapai puncaknya. Kultivasi kekuatan spiritualnya naik ke surga ke-9 dari jalan ilahi pada saat itu. Sambil menggertakkan giginya dengan kuat, wajah Jian Wushuang berubah. Saat dia mengangkat kepalanya, seberkas cahaya memenuhi kehampaan. Jian Wushuang berbicara dengan kesombongan dan keteguhan hati yang menggema di hati orang-orang. Kamu Ye Mo dari Sekte Pedang Tianyuan, kan? Kalau kamu perlu diyakinkan, maka aku akan meyakinkanmu dengan tinjuku. Dong! Jian Wushuang memicu kekuatan spiritual yang dapat menandingi alam laut spiritual luar biasa. Menerapkan keterampilan rahasia pemakan jiwa, kultivasinya segera mencapai puncak surga ke-9 dari jalan ilahi. Kekuatan spiritualnya saat ini hampir dapat menyamai alam laut spiritual mendalam. Karena kelebihan keterampilan penciptaan surgawi, puncak surga ke-9 dari jalan ilahi memiliki kekuatan yang hampir sama dengan puncak alam laut spiritual luar biasa untuk prajurit biasa. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat? Semua yang hadir merasa kagum. Mereka bertanya-tanya bagaimana Jian Wushuang tiba-tiba menjadi begitu kuat. Namun, jika mereka melihat ke bawah lantai, mereka akan menemukan bahwa semua makhluk dalam jarak 100 meter dari Jian Wushuang telah mati. Apa, dia benar-benar masih bisa mempertahankan kekuatannya? Jian Menger yang telah mundur ke lapangan latihan gemetar ketakutan saat dia melihat sosok agresif dari belakang. Ekspresi Jian Wushuang berubah total. Tatapan matanya yang tajam tertuju pada Ye Mo. Dia tahu bahwa menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa akan sangat membahayakan tubuhnya, dan rasa sakit di tubuhnya akan semakin bertambah setiap menitnya. Dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Membunuh. Jian Wushuang melambung, dan pedang panjang berubah menjadi kekuatan yang mengerikan. Ping, cahaya pedang bersinar, dingin dan mencolok. Itu masih merupakan jurus pertama seni pedang anonim, bayangan darah. Jian Wushuang mengalahkan Jian Menger hanya dengan satu gerakan. Kecepatan luar biasa dari seni pedang itu membuat semua orang tercengang, dan kecepatan saat ini jelas lebih cepat karena kultivasi Jian Wushuang yang terus berkembang. Terlalu cepat untuk dipikirkan. Ye Mo bersenandung dengan semangat mulia yang luar biasa, dan cahaya pedang yang luar biasa muncul. Yang digunakan Ye Mo adalah seni pedang langit tanpa batas. Namun Ye Mo menggunakan seni pedang surga tanpa batas dengan cara yang jauh lebih fleksibel daripada Jian Menger. Ini karena Jian Menger baru saja mulai berlatih seni pedang langit tak terbatas. Ye Mo, tumbuh besar mempelajari seni pedang di Sekte Pedang Tianyuan. Mereka jelas memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap seni pedang. Itu masih pertarungan antara raksasa langit dan bumi dan raja pembunuh. Namun, jurus pertama Jian Wushuang, bayangan darah, malah tidak berhasil menghindari cahaya pedang agung itu, malah menghantamnya, menyebabkan kedua kekuatan besar itu meletus. Jelas terlihat bahwa keunggulan jurus pertama Jian Wushuang, Blood Shadow, adalah kecepatannya yang luar biasa. Namun, dalam hal kekuatan dan tenaga,
jurus itu masih kalah dengan Boundless Heaven Sword Art. Setelah kedua pedang itu bertabrakan, cahaya pedang yang dingin dan bersinar itu segera menjadi gelap disertai dengan benturan yang sangat keras. Tidak berhasil, Jian Wushuang kecewa. Keunggulan ilmu pedangmu terletak pada kecepatan, tetapi kurang dalam hal kekuatan. Adik perempuanku baru saja berlatih ilmu pedang surga tak terbatas dalam waktu singkat, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Hal ini menyebabkan kekalahannya. Aku jauh lebih baik. Tatapan mata Ye Mo tampak kejam, dan dia berkata dengan suara rendah, Jian Wushuang, kamu pasti berpikir ilmu pedangmu sangat cepat, ya. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kecepatan yang sebenarnya. Ye Mo berubah menjadi cahaya yang mengalir segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Wah, Ye Mo muncul di depan Jian Wushuang dengan cepat dengan cahaya pedangnya. Baik tubuh maupun pedangnya bagaikan cahaya yang mengalir. Seberapa cepat? Cepat sekali. Sekelompok besar murid di rumah Markis merasa tercengang. Ini adalah salah satu dari 4 seni pedang terhebat dari Sekte Pedang Tianyuan, seni pedang cahaya mengalir. Seni ini terkenal karena kecepatannya. Bai Chong terkagum-kagum di tribun. 4 seni pedang terhebat dari Sekte Pedang Tianyuan semuanya merupakan seni pedang kelas 1. Jadi, jika masing-masing dari mereka dilatih hingga tingkat tertentu, mereka akan menjadi sangat mengerikan. Sedangkan untuk seni pedang cahaya mengalir, keunggulannya adalah kecepatan. Begitu cepatnya sehingga cahaya pedang itu berubah menjadi banyak bayangan dan berputar-putar di udara. Tampaknya sedang disapu oleh cahaya pedang itu. Ekspresi Jian Wushuang sangat serius. Saat ilmu pedang Ye Mo datang ke arahnya, dia menggunakan ilmu pedang Aurora terlebih dahulu. Kecepatan sangat penting dalam seni pedang Aurora, dan Jian Wushuang telah menguasainya. Seni pedang sangat cepat saat digunakan. Dang, 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 dang. Banyak benturan beruntun yang terdengar, tetapi jelas bahwa seni pedang cahaya mengalir milik Ye Mo lebih cepat. Meskipun Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga, seni pedang Aurora hanyalah seni pedang kelas 1, sedangkan seni pedang cahaya mengalir merupakan seni pedang tertinggi. Bahkan, seni pedang ini dikenal sebagai seni pedang tertinggi di Sekte Pedang Tianyuan, yang terutama mempelajari prinsip pedang. Terdapat kesenjangan besar antara tingkat kedua seni pedang ini, jadi meskipun Jian Wushuang telah menguasai seni pedang Aurora, dia tetap tidak dapat memperoleh keuntungan. Di arena, Jian Wushuang dipaksa mundur terus-menerus. Kemudian tiba-tiba, tebasan keras, bukan tusukan pedang biasa, datang ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang segera menyadarinya. Dia mengangkat pedang panjangnya secara alami, menghadapi bayangan pedang yang ganas itu dengan tubuhnya yang sedikit tenggelam, dan kemudian dia mundur dengan sangat cepat. Jian Wushuang, ilmu pedangmu tidak begitu hebat. Ye Mo menatap tajam ke arah Jian Wushuang. Jika kekuatanmu seperti ini, maka pertempuran ini sudah berakhir. Tepat saat Ye Mo selesai berbicara, esensi pedang yang kuat tiba-tiba meledak darinya. Dia menggerakkan pedang panjang di tangannya perlahan-lahan. Dengan gerakan ini, bayangan redup besar dengan tinggi lebih dari 10 meter muncul dari belakang. Pedang panjang itu bergerak bersama Ye Mo. Akhirnya, seni pedang telah matang. Seni pedang surga tak terbatas, manuver legendaris. Ye Mo tiba-tiba menebas dengan pedang panjang di tangannya. Bayangan pedang besar itu juga bergoyang. Pedang ini tampaknya mampu membelah dunia menjadi 2. Kekuatan dahsyat itu membuat orang banyak terengah-engah. Esensi pedang yang mengerikan itu dapat menghancurkan hampir segalanya. Semua orang di lapangan bor tercengang. Tidak bagus. Bai Chong berada di arena. Ekspresinya menjadi serius dan kekuatan spiritual muncul di tangannya. Dia siap untuk menyelamatkan Jian Wushuang. Namun, dia menjadi ragu-ragu begitu dia melihat ekspresi Jian Wushuang. Ekspresi Jian Wushuang sangat halus, dengan sedikit keseriusan dan keterkejutan, tetapi sebagian besarnya kegembiraan. Apakah dia akan menggunakan jurus ke-11? Jian Wushuang menatap cahaya pedang kuat yang datang ke arahnya. Pada saat ini, kesadaran mendalam akan krisis muncul dari lubuk hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana pedang ini dapat memotongnya menjadi 2 bagian. Tetapi krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya merasakan sesuatu. Pada saat hidup dan mati ini, dia menjadi lebih tenang dan menutup matanya. Apakah ini? Apakah seperti ini? Saya akhirnya mengerti apa yang menghalangi saya menggunakan gaya ini. Itu adalah kekejaman untuk membunuh. Jika pedang untuk membunuh,
bagaimana mungkin aku tidak memiliki kekejaman untuk membunuh? Jian Wushuang membuka matanya, gelombang kegembiraan melintas di depan matanya, dan dia mengayunkan pedang pembunuh 3 kali. Itu adalah jurus kedua dari seni pedang anonim, gerakan pembunuh pedang. Hua, cahaya pedang berdarah yang menyilaukan langsung menyapu. Niat membunuh mulai muncul dan meningkat. Gerakan pembunuh pedang. Bai Chong langsung berdiri, terpana oleh cahaya pedang berdarah yang menyilaukan ini, dan berkata, gerakan kedua dari seni pedang tak berwujud, gerakan pembunuh pedang. Dia berhasil menggunakannya dengan baik. Gerakan pembunuh pedang. Sui Hansin juga terkejut dengan ini, tampaknya mengetahui prestise seni pedang tak berwujud kedua, gerakan pembunuh pedang. Sui Hansin, cepatlah, bantu muridmu, kata Bai Chong. Sui Hansin menundukkan pandangannya sedikit, menatap dua pedang cahaya yang hampir bertabrakan di arena dan mendesah frustrasi. Dia bergerak cepat, dentang, setelah bertabrakan satu sama lain di arena, kedua cahaya pedang yang mengerikan itu langsung menyaksikan kemenangan dan kekalahan. Apa, Yemo? Dengan mata terbuka lebar, merasa agak sulit untuk percaya bahwa serangan terkuat, dengan seluruh kekuatannya, telah dikalahkan sepenuhnya tanpa perlawanan apapun. Kemudian cahaya pedang berdarah yang menyilaukan, masih memusatkan seluruh kekuatannya, menebas lurus ke arahnya. Krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya segera menyelimutinya. Sosok Sui Hansin tiba-tiba melintas di depannya pada detik terakhir, dan cahaya pedang berdarah menghilang hanya dengan lambaian tangan. Hanya keheningan total yang tersisa di arena. Yemo menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Jian Wushuang, hatinya penuh dengan keengganan. Ia menerima kekalahan ini dengan enggan dan tak berdaya. Bagaimanapun, ia tahu dengan jelas bahwa ia akan mati jika guru besarnya tidak membantunya. Pukulan pedang yang mengerikan seperti itu dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat ini, Jian Wushuang menatap Yemo. Dia menderita kesakitan luar biasa karena menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Bahkan wajahnya tampak sangat ganas. Jurus ini jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dibayangkannya. Jurus ini mencapai batas ekstrim hanya dalam waktu singkat. BZZZZ, jurus rahasia pemakan jiwa berhenti tiba-tiba, dan aura yang membumbung tinggi di sekitar Jian Wushuang memudar dengan cepat, bahkan hingga tingkat yang tidak dapat diabaikan. Jian Wushuang tidak bisa lebih lemah lagi, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebaliknya, tekadnya yang kuat adalah sumber dari berdiri diam. Ketika dia mengangkat matanya, pedang pembunuh 3 di tangannya mengarah tepat ke Sui Hansin. Tidak yakin, kalau begitu lawan saja, esensi pedang yang meningkat tiba-tiba meletus. Momen inilah yang membuat seluruh penonton di lapangan latihan terkesan. Mereka semua melihat betapa lemahnya Jian Wushuang, namun semangat juang dan esensi pedang di sekelilingnya tidak pernah pudar. Kulit Sui Hansin pucat dan dingin, dia sudah diliputi ketidakberdayaan. Melawan, bagaimana, ini mungkin, karena hal itu bermula dari konflik antara Jian Wushuang dan Jian Menger. Yemo telah membantu Jian Menger yang kalah, yang terlalu berlebihan. Dugaan pertarungan kedua tidak hanya berlebihan tetapi juga sangat tidak tahu malu. Sebagai salah satu tetua sekte pedang Tianyuan dan ahli di puncak alam inti emas, Sui Hansin masih memiliki keanggunan dan harga diri. Menger, Sui Hansin melirik Jian Menger dengan wajah pucat dan ekspresi tercengang. Dia berkata, kamu tidak punya pilihan selain berkultivasi bersamaku di sekte pedang Tianyuan mulai sekarang, dan dilarang keluar selama 3 tahun, di mana aku akan segera mengajarimu semua keterampilanku. Tiba-tiba Jian Menger tercengang, menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Namun kemudian dia berkata dengan hormat, ya, sambil menganggukkan kepalanya. Jian Wushuang, Sui Hansin menatap Jian Wushuang dengan dingin. Kau menang hari ini, itu hanya menunjukkan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam mengajar muridku, bukan karena kekurangan beberapa murid yang lebih luar biasa di sekte pedang Tianyuanku. Dalam 3 tahun kita akan menyaksikan persaingan lain antara kau dan Menger. Kompetisi lagi dalam 3 tahun. Senyum licik perlahan muncul di sudut mulut Jian Wushuang. Dia menatap Jian Menger dari atas ke bawah, lalu mencibir dalam diam. Jian Wushuang sendiri sangat menyadari hal itu. Jian Menger telah dikalahkan oleh seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Bagaimanapun, jarak di antara mereka pasti akan semakin lebar karena apa yang telah ia kembangkan adalah keterampilan penciptaan surgawi. Sambil berputar tanpa suara seolah-olah Jian Menger tidak memiliki kehadiran apapun, dia menuruni tangga perlahan-lahan. Kapanpun,
Ucapan dingin keluar dari Jian Wushuang, bergema di seluruh lapangan latihan. Semua orang fokus pada langkah kaki berat di bawah seolah-olah setiap langkah sangat sulit. Semua orang bisa merasakan bagaimana esensi pedang yang ada tumbuh semakin kuat dengan setiap langkah. Saat ini, dari sudut pandang penonton, Jian Wushuang secara spontan dianugerahi sesuatu yang aneh. Tidak seorang pun dapat mengetahui apa itu sebenarnya. Saat sosok Jian Wushuang perlahan menghilang dari pandangan mereka, mereka semua terkesima dengan esensi pedang yang melonjak kuat. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan. Di salah satu lantai teratas menara arena, 4 sosok berdiri diam. Keempat senior itu tampak sangat tua. Pemimpin berambut abu-abu itu mengenakan jubah panjang. 4 tetua agung paviliun pedang. Pemimpin senior dengan jubah panjang adalah Penatua Hong yang mengesankan. Pada hari yang kritis seperti itu, saat yang menentukan bagi paviliun pedang, Jian Wushuang tidak mengecewakan 4 tetua, bahkan tumbuh cukup untuk menciptakan keajaiban. Dia telah mengalahkan Jian Menger hanya dengan 2 bulan kultivasi. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya itu pasti merupakan kejutan besar di paviliun pedang, bahkan bagi keempat orang ini. Namun, 4 tetua, berdiri diam, lebih tertekan dari sebelumnya. Kekhawatiran yang mendalam, bukannya kegembiraan, muncul di wajah pucat mereka. Dengan suara pelan, salah satu tetua berkata, "Saudaraku, saya kira kamu melihatnya." Sambil mengangguk, tetua Hong memusatkan perhatiannya pada punggung Jian Wushuang, tatapannya tak pernah lepas dari punggung Jian Wushuang. Meskipun lelah secara fisik dan mental, dia tetap berdiri tegak dan tegang. Esensi pedang melonjak ke atas, tetapi tidak pernah menghilang. Kebangkitan jiwa pedang, sama seperti Master Pavilion kita. Benar sekali. Begitu mereka mendengar kebangkitan jiwa pedang, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi penuh hormat dan sungguh-sungguh. Sementara itu, Penatua Hong menatap langit yang luas dan bertanya-tanya bagaimana hari yang sebelumnya cerah kini menunjukkan sedikit kegelapan. Penatua Hong mengangkat tangannya, menutupi alam semesta di atas, dan perlahan berkata, "Oh, ini akan berubah." Pertarungan token markis pedang tahunan telah berakhir. Dalam pertarungan tersebut, Jian Menger, sang jenius luar biasa yang diharapkan semua orang akan menang, telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, ia telah sepenuhnya dikalahkan oleh orang lain. 2 bulan sebelumnya, Jian Wushuang adalah orang biasa yang tidak berbakat. Namun sekarang, hanya berselang 2 bulan, ia telah menjadi pemenang dalam pertempuran tersebut. Ia tidak hanya mengalahkan Jian Menger, tetapi ia bahkan mengalahkan kakak senior Jian Menger, Ye Mo, yang telah mencapai alam laut spiritual luar biasa. Seorang jenius sejati, lebih dari sekedar monster. Seluruh SWAT Marquis Mansion dan bahkan seluruh Bashui Commandery membicarakannya dengan penuh semangat. Di daerah Bashui Commandery, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut putih keperakan berjalan sendirian di jalanan. Dia adalah Tetua Hong. Dia tiba di sebuah gang sepi. Di gang ini, ada sebuah toko anggur kumuh yang telah berdiri selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada seorang pun yang datang ke sini untuk membeli anggur. Seluruh toko anggur itu hanya memiliki satu orang, yaitu pemiliknya. Penatua Hong masuk ke toko anggur dan melihat ke arah pemilik toko yang berdiri di belakang meja kasir. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke aula dalam untuk menunggu. Tak lama kemudian, wanita tua itu, pemilik toko anggur, masuk dengan anggun. "Sudah berapa lama kau tak ke sini, orang tua buta?" 2 tahun, wanita parubaya itu tersenyum. "Saya datang ke sini hari ini untuk sesuatu yang penting," kata Penatua Hong dengan bermartabat. "Mengapa kamu tidak mampir saat kamu senggang? Kamu sedikit tidak tahu terima kasih." Wanita itu berkata demikian dengan senyum lemah, lalu bertanya, "Ada apa?" Penatua Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan muda telah membangkitkan jiwa pedang." "Apa?" Beberapa saat yang lalu, wanita itu tampak sangat tenang. Wajahnya langsung berubah sangat serius. Jian Wushuang akan sangat terkejut jika dia mendengar istilah yang digunakan Penatua Hong. Dia selalu dikenal sebagai Master Pavilion Muda, tapi kini dia telah menjadi Tuan Muda. Jiwa pedang, jiwa leluhur pedang. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sangat terkejut bahwa setelah Tuan membangkitkan jiwa pedang, Tuan Muda juga membangkitkan jiwa pedangnya sendiri. Baik ayah maupun anak membangkitkan jiwa pedang secara bersamaan, itu hampir tidak terbayangkan." "Sungguh luar biasa, tetapi itu terjadi," kata Tetua Hong,
meskipun membangkitkan jiwa pedang memiliki manfaat besar, ia juga memiliki kejahatan. Jika saya benar, sekarang jiwa pedang Tuan Muda telah bangkit, orang-orang di tempat itu pasti akan menyadarinya, dan mereka akan segera datang untuk membunuh Tuan Muda itu. Membunuh Tuan Muda, sama seperti mereka memperlakukan Tuan Muda tahun itu. Wanita itu memiliki jejak niat membunuh di matanya. Ya, jadi kita harus bertindak segera. Suara tetua Hong terdengar serius, dan dia segera mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya. Pergilah sekarang juga, dan kirimkan surat ini kepada orang di Istana Naga Emas. Dia harus diberi tahu secepat mungkin. Ya, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengambil surat itu. Dia berangkat tanpa ragu-ragu. Sementara itu, di Komando Kingdom Provinsi Tianyan, di sebuah ruangan yang agak rahasia. Di bawah cahaya lilin, seorang pria berjas ungu duduk dengan hikmat membaca surat tersegel di hadapannya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan seorang laki-laki berjubah hitam berlari masuk dengan cepat. Kepala balai, ada perintah mendesak. Pria berjubah hitam itu dengan hormat menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Dia membuka surat itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah token berwarna darah. Token itu memiliki sebuah kata yang diukir dengan warna merah tua, bunuh. Perintah pembunuhan Scarlet. Pria itu terkejut. Organisasi yang dia ikuti sangatlah kuat. Orang-orang takut mendengar nama organisasi itu di mana-mana di dinasti Tianzong. Ada banyak perintah untuk mengorganisasi orang-orang tingkat atas, seperti Komando Pembunuhan Perunggu, Perak, dan Emas. Namun Komando Pembunuhan Merah adalah komando tertinggi organisasi itu, hanya pemimpin misterius organisasi mereka yang dapat melepaskannya. Scarlet Kill berarti harus dilakukan berapapun harganya, asalkan mereka bisa membunuh musuh. Bahkan jika semua ahli yang dikirim untuk membunuh target akan mati. Scarlet Kill Command telah diwariskan hanya beberapa kali sejak organisasi tersebut didirikan. Berikan perintah, suruh semua pembunuh di atas level, bertopeng perak, kembali segera. Tidak peduli apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Bahkan jika mereka telah menerima tugas, suruh mereka menyerah atau menundanya segera. Jika ada yang tidak kembali dalam waktu 3 hari setelah menerima perintah ini, dia akan dibunuh. Pria itu mencibir. Ya, pria berjubah hitam itu mengangguk dengan hormat. Dia terus melihat surat itu. Komandan Bashui, Rumah Pedang Markis, Jian Wushuang. Sejak hari ini, kita akan terus mengawasi tindakan target kita. Kita tidak boleh melepaskannya dari pandangan kita sebelum kita siap bergerak. Sword Markis Mansion. Sudah 5 hari sejak pertempuran berakhir. Selama 5 hari terakhir, 2 peristiwa besar telah terjadi di Sword Markis Mansion. Yang pertama adalah bahwa Master Istana, Jian Xinhong telah menunjuk Jian Wushuang sebagai Master Pavilion Pedang yang baru. Tidak ada yang terkejut. Lagi pula, 2 bulan lalu Jian Xinhong telah menunjuk Jian Menger sebagai Master Pavilion Pedang. Dia telah mempersiapkan diri untuk mengadakan upacara resmi setelah pertempuran token. Namun, selama pertempuran itu, Jian Menger telah dikalahkan oleh Jian Wushuang secara langsung, di hadapan banyak orang. Ditambah lagi, Jian Wushuang sendiri adalah anggota Pavilion Pedang. Ilmu pedangnya unik, dan dia mengambil alih posisi Master Pavilion Pedang dengan cara yang lebih meyakinkan daripada Jian Menger. Adapun hal kedua, itu adalah Tetua Agung Balai Bela Diri Merah. Jian Lan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah pertempuran dan meninggalkan rumah Markis Pedang untuk bepergian jauh dan luas. Hal ini menyebabkan kehebohan besar di Sword Markis Mansion, namun dapat dimengerti. Setelah pertempuran itu, karena bakatnya, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Jian Menger. Dia telah mengikuti guru besarnya untuk pergi ke Sekte Pedang Tianyuan dan berkultivasi. Namun, Jian Lan adalah bahan tertawaan di rumah Markis Pedang, dan banyak orang diam-diam menyindirnya. Jian Lan telah menyadarinya, dengan tegas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tetua besar, meninggalkan rumah Markis Pedang. Itu adalah pilihan yang baik. Di halaman, Jian Wushuang sedang berlatih ilmu pedangnya sendirian. Cahaya pedang bergerak dan itu membingungkan. Untuk waktu yang lama, Jian Wushuang berdiri dengan pedangnya. Sudah 5 hari, tapi tubuhku masih belum benar-benar pulih, kata Jian Wushuang dalam hati. Skill rahasia pemakan jiwa telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi sangat lemah sejak saat itu. Tubuhnya belum kembali ke kondisi puncaknya. Baiklah, Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman. 4 sosok tua masuk, 4 tetua agung Pavilion Pedang,
dipimpin oleh Tetua Hong. Tetua Hong, Senior Yuan, Senior King, Senior Li, Jian Wushuang segera memanggil. Tuan Muda Paviliun. 4 tetua agung berjalan di depan Jian Wushuang, lalu Tetua Hong berkata, kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Paviliun pedang akan jatuh ke tangan Ola bela diri merah jika kau tidak mengalahkan Jian Menger. Senior Yuan berkata, ya, Anda hebat sekali, Tuan Muda Paviliun. Sungguh menakjubkan bahwa hanya butuh 2 bulan bagi Anda untuk melampaui Jian Menger. Anda benar-benar putra Tuan Paviliun. Senior King berkata dengan bangga, saat aku mendengar bahwa kamu, Tuan Muda Paviliun, akan bertarung dengan Jian Menger, aku yakin kamu bisa mengalahkannya. Senior Li langsung membantahnya, beraninya kau mengatakan itu. Kaulah orang pertama yang mengatakan itu tidak mungkin. Mendengar perkataan 4 tetua agung dan bahkan melihat mereka bermain bersama, Jian Wushuang tersenyum. Hatinya penuh dengan rasa puas. Namun saat itu, Tetua Hong menatapnya dan berkata, Tuan Muda Paviliun, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik di masa sulit. Anda telah menjaga paviliun pedang tetap utuh untuk kami. Namun sekarang Anda akan pergi. Pergi, kemana aku akan pergi? Jian Wushuang terkejut. Dengan wajah serius, Tetua Hong berkata, kau meninggalkan rumah Markis Pedang dan pergi ke tempat lain. Jian Wushuang merasa sedikit bingung, tapi kenapa? Karena, Tetua Hong terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba terdengar suara dingin, hentikan omong kosongmu. Saat Jian Wushuang berbalik dan melihat sekeliling, seorang wanita berpakaian hijau muncul di belakangnya. Wanita berpakaian hijau itu anggun, dengan rambut hitam dan kerudung menutupi wajahnya. Meskipun orang tidak dapat melihat penampilannya yang sebenarnya, orang dapat mengatakan bahwa wanita itu sangat cantik hanya dengan menatap matanya. Wanita berpakaian hijau itu tampak menawan. Namun, ada sedikit bau di tubuhnya. Semua yang baik telah hilang. Jian Wushuang mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini. Penatua Hong memperhatikan wanita berpakaian hijau itu dan tidak merasa heran. Ia berkata, jika kau di sini, itu berarti yang lain pasti sudah siap. Ya, dia mengangguk, melangkah ke arah Jian Wushuang. Tidak banyak waktu untuk mengatakan begitu banyak. Kau, ikutlah denganku sekarang juga, mengikutimu. Jian Wushuang menunjukkan kewaspadaan, dan esensi pedang mulai terkumpul di tubuhnya. Konyol, wanita itu tertawa dan bergerak. Jian Wushuang tidak bereaksi saat wanita itu menepuk dahinya dengan telapak tangannya. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang agung mengalir ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu memblokir 8 saluran tambahannya dan kemudian mencengkeram tangannya. Jian Wushuang ingin memberontak, tetapi dia menyadari, dengan ngeri, bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya. Jian Wushuang ketakutan, inti emas. Dia setidaknya telah mengolah inti emas, dia bahkan mungkin seorang ahli alam inti emas. Tetua Hong berkata dengan keras, Tuan Muda Paviliun, kau boleh pergi bersamanya. Dia tidak akan menyakitimu. Jian Wushuang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, boom. Raungan mengerikan datang dari dekat belakang, segera diikuti oleh sejumlah besar kekuatan spiritual. Siapa kau? Beraninya kau bersikap kejam di rumah Markis Pedangku. Sebuah suara langsung bergema di langit. Jian Wushuang mengenali suara itu adalah Master Istana Markis Pedang, Jian Xinhong. Mereka datang, kata wanita berpakaian hijau itu, yang telah meletakkan Jian Wushuang di belakangnya. Aku akan membawanya dan menyerahkan semuanya kepadamu. Kami berempat sudah siap. Tetua Hong dan 3 tetua agung lainnya saling memandang, dan masing-masing mengeluarkan pil merah. Mereka tidak ragu untuk menelan pil merah itu. Orang tua buta, orang lain datang ke halaman, seorang wanita setengah baya yang anggun. Dia adalah pemilik toko anggur tempat Tetua Hong pernah pergi sebelumnya. Jiu Jun, menyadari seseorang telah masuk, Penatua Hong menjadi gugup. Wanita itu tersenyum, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Berikan aku pil Scarlet. Penatua Hong mengerutkan kening. Tidak, kamu tidak mau atau tidak punya. Wanita itu, Jiu Jun, tersenyum lalu mengeluarkan pil merah. Untungnya, aku menyiapkan satu untuk diriku sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menelannya dengan cepat, tidak menyadari ekspresi Penatua Hong. Penatua Hong menghela nafas, Jiu Jun, mengapa kamu melakukan ini? Orang tua buta, tahukah kau mengapa aku selalu memanggilmu orang tua buta?
Karena kau tidak dapat melihat bagaimana perasaanku padamu selama bertahun-tahun, Jiu Jun tersenyum, tapi itu tidak penting lagi. Meskipun kita belum benar-benar bersama, setidaknya kita bisa mati bersama. Penatua Hong menatap Jiu Jun dalam-dalam lalu mengangguk dengan berat. 4 tetua agung paviliun pedang dan Jiu Jun telah menelan pil merah. Aura yang mengelilingi kelima orang itu langsung membumbung tinggi, langsung mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti emas. Kelima orang itu semuanya telah mencapai alam inti emas primordial. Aura tetua Hong adalah yang terkuat, mencapai titik alam inti emas mendalam. Ini, Jian Wushuang benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Siapa yang membobol Sword Marquis Mansion? Siapa wanita berpakaian hijau dengan kerudung itu? Pil jenis apa yang ditelan keempat tetua itu? Mengapa kekuatan mereka tiba-tiba meningkat pesat? Dan yang terpenting, mengapa mereka menelan pil ini? Mengapa mereka tampak seperti akan mati? Jian Wushuang memiliki banyak keraguan. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Semua ini terlalu mendadak, tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Ji Wuyue, aku akan menyerahkan Tuan Muda padamu. Tetua Hong memerah dan menggeram dengan sedikit kegilaan di matanya. Ji Wuyue menatap kelima orang itu. Dua kata yang begitu berat keluar dari mulut wanita berpakaian hijau itu perlahan. Hati-hati di jalan. Setelah menyelesaikan perkataannya, Ji Wuyue tidak ragu untuk berbalik, membawa Jian Wushuang pergi dengan kecepatan penuh dan menyapu keluar dari Sword Marquis Mansion. Tepat saat Ji Wuyue berbalik dan pergi, deru kemarahan terdengar di Sword Marquis Mansion. Haha, kalian bajingan menara bulu darah, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Wah, kalian berlima orang tua. Beraninya kalian menghalangi kami. Bunuh mereka, bunuh mereka. Saat gemuruh amarah bergema, seluruh Sword Marquis Mansion terperangkap dalam perang yang mengerikan. Kekuatan spiritual yang mematikan melonjak melalui area tersebut. Sementara semua ini terjadi, Jian Wushuang benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Sword Marquis Mansion sedang bergejolak, sesuatu terjadi di Gladiator Arena. Tuan, seorang pelayan berjubah hitam datang dengan cemas ke Bai Chong dan memberinya sebuah catatan. Setelah melirik catatan itu, wajah Bai Chong berubah muram. Beberapa kata yang mengesankan tertulis di catatan itu. Jian Wushuang dalam bahaya. Tolong segera datang ke hutan ketenangan, 10 mil dari perbatasan, untuk menyelamatkannya. Bai Chong lalu melihat tanda tangan itu. Senyum daya tarik, Ji Wumeng. Ji Wumeng. Ekspresi ketakutan tampak di mata Bai Chong, lalu dia segera memerintahkan, semua pelayan berjubah emas ikuti aku, sekarang juga. Sesaat kemudian, 7 sosok penuh energi bergegas keluar dari Gladiator Arena. Ketujuh tokoh ini masing-masing telah mencapai alam inti emas. Di antaranya, pemimpin Bai Chong berada di puncak alam inti emas. Hutan ketenangan, 10 mil dari perbatasan. Beberapa sosok berdiri di puncak pohon, menunggu dengan tenang. Mereka datang, kata seorang pria kekar dengan rambut acak-acakan. Dia mengikuti mereka dengan matanya. WUUSS. Ji Wuyue muncul di puncak salah satu pohon besar, dengan Jian Wushuang tepat di belakangnya. Ji Wuyue berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku serahkan padamu. Ji Wuyue, kau tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa tugas kami adalah melawan menara bulu darah, kata seorang pemuda yang angkuh dan kurus. Bagaimana kalau memberikan hadiah ganda setelah menyelesaikan tugas? Ji Wuyue melihat sekeliling dengan matanya yang dingin dan suram. Baiklah. Tiba-tiba para ahli yang sebelumnya merasa tidak puas menganggukkan kepala dengan penuh harap di mata mereka. Aku ingin kalian menghalangi para ahli dari menara bulu darah selama yang kalian bisa. Aku juga menemukan beberapa pembantu tambahan untukmu. Setelah berkata demikian, Ji Wuyue mendongak ke langit, di sana terlihat 7 sosok yang terbang cepat ke arah mereka. Penjaga naga emas dari Istana Naga Emas. Ketika Bai Chong tiba di hutan ketenangan, dia tidak hanya melihat sosok-sosok luar biasa di puncak pohon, tetapi juga memperhatikan cincin emas di jari telunjuk mereka. Masing-masing dari mereka mengenakan cincin emas, simbol pengawal naga emas. Tuan Bai Chong, melihat kedatangan mereka, Jian Wushuang merasa sangat terkejut, meskipun dia berada di bawah kendali penuh Ji Wuyue. Jian Wushuang, Bai Chong meliriknya lalu menatap Ji Wuyue dengan tatapan yang tiba-tiba berubah aneh. Apakah kamu Ji Wumeng? Tidak. Kamu bukan dia. Kamu adalah Ji Wuyue. Ya, ini aku. Ji Wuyue mengangguk dan berkata dengan tegas, Bai Chong,
saat kakak perempuanku masih hidup, dia sangat baik padamu dan kakak iparku juga menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Sekarang putra mereka dalam bahaya, tidakkah kau akan membantunya? Wajah Bai Chong menjadi gelap dan dia menatap Jian Wushuang dengan ekspresi serius. Bawa dia pergi sekarang juga. Mengenai orang-orang dari Menara Bulu Darah, aku akan mencoba menghalangi mereka untuk sementara waktu, kata Bai Chong dengan suara rendah. Terima kasih banyak. Setelah mengucapkan terima kasih, Ji Wuyue menatap pria kekar di sampingnya dan berkata, Bu, ayo pergi. Ya, pria kekar itu mengangguk dan segera membawa Jian Wushuang melompat ke hutan bersama Ji Wuyue. Namun, saat mereka baru saja melompat ke dalam hutan, suara tawar yang meledak di antara langit dan bumi. Haha, Ji Wumeng, kemana kau akan membawa bocah kecil itu? Kau tidak mau minum penawarnya. Hanya aku yang punya penawarnya, jadi sebaiknya kau tinggal saja. Suara itu penuh dengan kejahatan. Setelah mendengar kata-kata itu, Ji Wuyue merasa sedikit merinding tetapi tidak berniat untuk berhenti. Setelah tawa itu, terdengar suara gemuruh. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak telah bertabrakan. Penjaga naga emas, orang-orang dari arena gladiator, beraninya kalian mencegat Menara Bulu Darah kami. Bajingan dari Menara Bulu Darah. Apa kalian pikir arena gladiator kami takut padamu? Membunuh. Perang pun pecah seketika dengan suara gemuruh dan teriakan. Di hutan, apakah mereka orang-orang yang ingin membunuhku? Jian Wushuang dapat melihat beberapa pria berjubah hitam di belakang mereka ketika dia menoleh. Kebanyakan dari mereka mengenakan topeng perak dan hanya beberapa yang mengenakan topeng emas. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang itu semua ada di sini. Bagaimana dengan Sword Marquis Mansion dan Elder Hong? Jian Wushuang berteriak dengan cemas. Diam, teriak Ji Wuyue keras. Dia melanjutkan, tanpa simpati, orang-orang ini datang untukmu. Kedatangan mereka ke sini berarti pertempuran di Sword Marquis Mansion sudah berakhir. Adapun Elder Hong dan yang lainnya, mereka sudah mati. Mati, Jian Wushuang tercengang. Kelimanya menelan pil Scarlet. Pil itu meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dengan menghabiskan nyawa orang tersebut. Seorang prajurit hanya dapat menelan satu pil Scarlet seumur hidup mereka karena mereka ditakdirkan untuk mati setelah meminumnya. Apa? Jian Wushuang terkejut. Akhirnya, dia mengerti mengapa kekuatan mereka meningkat pesat sebelumnya. Mereka telah menelan pil Scarlet dan membayarnya dengan nyawa mereka. Kenapa? Kenapa? Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kenapa? Karena kamu telah membangkitkan jiwa pedang, dan begitulah keadaannya sekarang, kata Ji Wuyue. Jiwa pedang. Apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang masih merasa bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Sepertinya kamu belum menyadarinya. Benar, kamu baru saja membangunkannya. Wajar saja jika kamu tidak mengetahuinya. Namun, begitu kekuatanmu meningkat di masa mendatang, kamu akan menyadari keberadaan jiwa pedang, kata Ji Wuyue. Apakah orang-orang itu ingin membunuhku hanya karena aku telah membangkitkan jiwa pedang? Apa-apaan jiwa pedang itu? Jian Wushuang meraung. Aku tidak tahu apa itu jiwa pedang karena baik aku maupun yang lainnya belum membangkitkannya. Satu-satunya yang telah membangkitkannya adalah ayahmu, Jian Nantian, kata Ji Wuyue dengan nada acuh tak acuh. Bukankah kau selalu ingin tahu mengapa ayahmu pergi 4 tahun lalu dan menghilang tanpa kabar? Apa? Jian Wushuang melotot dan berkata, apakah karena dia juga membangkitkan jiwa pedang? Ya, Ji Wuyue mengangguk, tetapi kamu berbeda. Ayahmu membangkitkan jiwa pedang selama periode inti emas. Tidak butuh waktu lama sebelum Menara Bulu Darah datang untuk membunuh ayahmu setelah mereka mendengar bahwa ayahmu telah membangkitkan jiwa pedangnya. Namun, mereka meremehkan ayahmu, yang memungkinkannya melarikan diri secara kebetulan. Dan kemudian ayahmu takut memberatkanmu dan rumah markis pedang, jadi dia pergi dan mulai hidup seperti buronan. Dan sekarang, Jian Wushuang bertanya dengan tergesa-gesa. Sekarang, ayahmu telah ditangkap oleh Menara Bulu Darah. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ji Wuyue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, kamu hanya peduli dengan ayahmu. Tidakkah kamu ingin bertanya tentang ibumu? Ibumu, ketika sedang berbicara, tiba-tiba tubuh Ji Wuyue bergetar dan matanya yang sangat indah segera berubah menjadi merah padam karena kekerasan. Ibu saya, Jian Wushuang bertanya dengan antusias. Dia tumbuh bersama ayahnya, Jian Nantian, hingga dia berusia 12 tahun,
ketika ayahnya tiba-tiba pergi dan tidak ditemukan. Mengenai ibunya, dia tidak pernah melihatnya, dan ayahnya bahkan tidak pernah menyebutkannya. Jadi sampai sekarang dia bahkan tidak tahu siapa nama ibunya. Kau kenal ibuku? Jian Wushuang baru saja akan bertanya. Namun tiba-tiba, Ji Wuyue melemparkannya langsung ke pria kekar yang berlarian di sampingnya. Wuyue, kau pria kekar itu segera mengambil Jian Wuxiang dan menatap Ji Wuyue pada saat yang bersamaan. Namun, apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Kerudung Ji Wuyue telah jatuh, memperlihatkan wajah mengerikan yang penuh nanah, dengan urat-urat biru muncul di permukaannya seolah-olah jutaan serangga telah menggigitnya. Ji Wuyue meraung dengan gila dan menyedihkan, tampak sangat kesakitan. Sial, keracunan. Wajah pria kekar Bu menjadi muram. Ini tidak terjadi sebelumnya, tidak juga nanti, tapi sekarang tiba-tiba. Peracunan. Jian Wushuang memandang Ji Wuyue dengan kaget. Jian Wushuang. Suara yang sedikit gila tiba-tiba keluar dari mulut Ji Wuyue. Dengar, ibumu, Ji Wumeng, adalah putri tertua dari klan Ji. 3 tahun lalu, ayahmu diburu oleh menara bulu darah, dan karena tidak punya pilihan lain, dia melarikan diri ke klan Ji. Untuk melindungi ayahmu, klan Ji menentang menara bulu darah dan melawan semua ahli yang mereka kirim. Pada akhirnya, ibumu terbunuh, ayahmu dibawa pergi oleh menara bulu darah, dan klan Ji kita pun musnah. Semua keluarga dibantai. Akulah satu-satunya yang cukup beruntung untuk lolos. Jadi kamu harus ingat, kamu bukan hanya putra Jian Nantian, tetapi juga yang terakhir dalam garis keturunan klan Ji, kecuali aku. Kamu harus hidup dengan baik dan tumbuh dewasa, meningkatkan kekuatan dan kemampuanmu sehingga kamu dapat menghancurkan menara bulu darah dan membalaskan dendam seluruh klan Jiku. Dan, di sana, Ji Wuyue menunjukkan ekspresi gila karena rasa sakit yang luar biasa akibat keracunan membuat kata-katanya terus tersendat. Kau harus menyimpan pedang pembunuh 3 kali, ya. Ayahmu mengatakan itu adalah tanda untuk memasuki tanah leluhur. Pada akhirnya, suara Ji Wuyue sudah berubah histeris. Pergi, tapi, bawa dia dan pergi sekarang juga. Ji Wuyue tiba-tiba meraung dan berteriak lagi. Bu menatap mata Ji Wuyue dalam-dalam, lalu menggendong Jian Wushuang di punggungnya. Pergilah, bibi, dia bibiku. Jian Wushuang akhirnya mengerti siapa Ji Wuyue. Tidak, bawa bibiku, kita akan pergi bersama. Begitu diracuni, Wuyue akan langsung berubah menjadi gila dan tak sadarkan diri, lalu menyerang semua orang. Kalau kita bawa dia, tak seorang pun dari kita akan bisa lolos, kata Bu dengan suara pelan. Meski begitu, kita tidak bisa meninggalkannya, teriak Jian Wushuang. Bu berubah menjadi muram dan menamparkan Jian Wushuang di bagian belakang leher, yang langsung membuatnya pingsan. Membawa Jian Wushuang yang tak sadarkan diri, Bu segera melarikan diri dari tempat itu. Tak lama kemudian, seorang pria bermantel ungu dari menara bulu darah menemukan Ji Wuyue yang sudah gila. Haha, Ji Wuyue, kemarilah dan ikuti aku dengan patuh. Bajingan tua anjing, kau akan menemui akhir yang mengerikan. Setengah hari kemudian, pembantaian di hutan ketenangan akhirnya mereda. Tulang-tulang dan mayat berserakan di medan perang, dan lebih dari selusin pria berjubah hitam dan bertopeng berdiri di sana, dipimpin oleh pria bermantel ungu. Bahkan mengirim lebih dari 30 pembunuh bertopeng perak dan 3 pembunuh bertopeng emas tidak cukup untuk membunuh target. Lebih dari separuh pembunuh bertopeng perak terbunuh atau terluka, dan bahkan 1 pembunuh bertopeng emas tewas. Begitu banyak kerugian, apa yang bisa kau tunjukkan? Ekspresi pria berbaju ungu itu menjadi berat. Berdetak, berdetak. Pria berjubah hitam itu segera berlutut di belakangnya. Kirim perintah. Sebarkan surat perintah penangkapan Scarlet ke seluruh provinsi Tianyan. Kalian harus menemukannya, bahkan jika kalian harus benar-benar menjungkir-balikkan provinsi Tianyan, kata pria berbaju ungu dengan nada dingin. Ya, jawab pria berjubah hitam itu segera. Meskipun kita tidak membunuh target kali ini, menangkap Ji Wuyue juga penting. Pria berbaju ungu bergumam, dengan Ji Wuyue, aku tidak takut Jian Nantian tidak akan berbicara. Setelah pertempuran tragis itu, seluruh mansion Markis Pedang hancur, dan suasananya sangat menyedihkan. Setiap mayat dipindahkan ke bagian belakang lapangan pengeboran pusat, hingga 100 mayat dalam sekejap. Sejumlah besar murid di SWAT Markis Mansion berdiri di tepi drill ground, memandangi 100 mayat, masing-masing dengan wajah jelek. Tuan Istana, jumlah korban sudah dihitung,
kata seorang tetua dari Aula Bela Diri Merah, sambil menghampiri Jian Xinhong. Baiklah, lanjutkan saja. Wajah pucat Jian Xinhong, dan bekas darah di sudut mulutnya, menunjukkan bahwa ia jelas telah melalui pertempuran hebat dan terluka parah. 8 ahli di atas alam laut spiritual telah meninggal. 4 dari mereka adalah 4 tetua agung Paviliun Pedang, sisanya adalah pelayan Paviliun Pedang, kata tetua itu. Mereka semua dari Paviliun Pedang. Mata Jian Xinhong menatap dan dia bertanya lagi, bagaimana dengan murid-murid yang mati? Ada 94 murid jalan roh yang meninggal. Sebagian besar murid itu tidak mengambil inisiatif untuk ikut berperang. Sebaliknya, mereka terseret tak berdaya ke dalamnya. Yang termuda di antara mereka baru berusia 12 tahun, dan baru saja mengumpulkan kekuatan rohani, jawab tetua itu dengan sedikit kesedihan. Mendengar jumlah korban, Jian Xinhong terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya berubah menjadi hijau lalu pucat. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, kubur mereka dengan baik. Di lapangan latihan, ada beberapa orang lain yang berdiri di sana yang juga tampak sangat muram. Mereka adalah Bai Chong dan yang lainnya dari arena gladiator. Namun pelayan berjubah emas yang mengikuti Bai Chong telah berkurang dari 6 menjadi 3. Bai Chong menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, dan tangan kanannya tak kuasa menahan diri untuk menyentuh lengan baju kirinya, yang kosong dan berlumuran darah, sungguh tidak memiliki lengan. Jian Nantian dan Ji Wumeng, aku tidak lagi berutang budi padamu. Pada hari ini, dengan pecahnya perang secara tiba-tiba, bahkan pasukan dari semua pihak yang terlibat tidak jelas tentang hal itu. Hasilnya adalah, di Mansion Markis Pedang, 4 tetua agung Paviliun Pedang semuanya telah meninggal. Jiu Jun telah meninggal, 4 pelayan Paviliun Pedang dan hampir 100 pengikut biasa dari Jalan Roh juga terlibat dan terbunuh, yang termuda di antaranya baru berusia 12 tahun. Rumah Markis Pedang penuh dengan orang-orang yang terluka tak terhitung jumlahnya. Dari 6 pelayan berjubah emas dari Gladiator Arena, 3 tewas dan 3 lainnya terluka parah. Bai Chong kehilangan lengannya, Ji Wuyue ditangkap hidup-hidup. Sungguh tragis. Betapa tragisnya perang itu. Sumber perang ini adalah kebangkitan jiwa pedang Jian Wushuang. Di sebuah gua di bukit yang tidak diketahui, beberapa ratus mil di dalam hutan ketenangan, Jian Wushuang perlahan terbangun setelah tidak sadarkan diri selama sebagian besar hari. Wah, kamu sudah bangun. Si Bu yang berambut gondrong dan kekar itu duduk di sampingnya, membakar bara api untuk memanggang. Ia melemparkan sepotong daging ke Jian Wushuang dan berkata, kamu pasti lapar setelah sekian lama tidak sadarkan diri. Ayo, nama saya Sima Bu, tapi orang-orang memanggil saya Bu. Kalian bisa memanggil saya Kakak Bu, katanya. Kakak Bu, panggil Jian Wushuang dan langsung bertanya, di mana bibiku? Ji Wuyue. Sima Bu menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Dia seharusnya ditangkap oleh menara bulu darah. Mereka tidak berperasaan dan kejam. Dia akan menemui ajalnya. Brengsek, mengutuk Jian Wushuang. Wah, namamu Jian Wushuang, kan? Meski masih muda, kau sudah membuat menara bulu darah menunjuk begitu banyak orang untuk membunuhmu. Sima Bu menghela napas dan berkata, tapi kau tampaknya kebingungan. Ya, aku bingung. Sampai saat ini, yang kutahu hanyalah bahwa aku telah membangkitkan jiwa pedangku. Jadi mereka ingin mengejarku, sama seperti mereka mengejar ayahku bertahun-tahun yang lalu. Itulah sebabnya dia meninggalkan rumah Markis Pedang. Tapi apa itu jiwa pedang? Jian Wushuang mengerutkan kening. Jiwa pedang, aku belum pernah mendengarnya. Namun, jika menara bulu darah ingin membunuhmu dan ayahmu dengan gegabah karena jiwa pedang ini, dan mereka bahkan membantai klan Ji tanpa ragu, maka itu pasti penting, kata Sima Bu. Kakak Bu, karena kamu punya hubungan yang dalam dengan bibiku, kamu pasti tahu sesuatu tentangnya, klan Ji, dan menara bulu darah. Tolong beritahu aku sesuatu, pinta Jian Wushuang dengan serius. Kami telah menjalani banyak petualangan bersama, dan kami seperti Damon dan Pitias, tetapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Namun, aku tahu sesuatu tentang klan Ji dan menara bulu darah, jawab Sima Bu segera. Jika berbicara tentang menara bulu darah dan klan Ji, kita harus mulai dengan pola umum dinasti Tianzong. Dinasti Tianzong memiliki wilayah yang luas dengan 16 provinsi, dan setiap provinsi memiliki banyak wilayah kekuasaan. Misalnya, Provinsi Tianyan memiliki 108 wilayah kekuasaan, dan wilayah kekuasaan Bashui hanyalah salah satunya. Jadi,
Anda dapat membayangkan betapa luasnya dinasti Tianzong. Meskipun rumah markis pedang milik Anda adalah yang paling kuat, dibandingkan dengan seluruh dinasti Tianzong, ia sangat lemah sehingga bahkan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Sebuah kilatan menakjubkan muncul di mata Jian Wushuang, tetapi segera menghilang. Memang, hanya di Bashui Commandery, Sword Marquis Mansion menjadi kekuatan teratas. Di seluruh dinasti Tianzong, tidak demikian. Bahkan di Provinsi Tianyan, ada banyak kekuatan yang lebih kuat daripada Sword Marquis Mansion. Misalnya, Sekte Pedang Tianyuan, salah satu dari 5 sekte di Provinsi Tianyan, bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Sword Marquis Mansion. 3 hegemon di dinasti Tianzong adalah Istana Naga Emas, Arena Gladiator, dan Menara Bulu Darah. Sima Bu melanjutkan, penguasa Istana Naga Emas adalah Raja Dinasti Tianzong. Cabang-cabang Istana Naga Emas dapat ditemukan di seluruh dinasti Tianzong. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia tidak dibatasi oleh pengawal naga emas seperti aku dan bibimu, Ji Wuyue. Kekuatan arena gladiator, kamar dagang terbesar, ada di mana-mana di dinasti Tianzong. Konon, arena gladiator mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, yang pastilah sang pangeran. Yang terakhir adalah Menara Bulu Darah. Semua orang yang berkeliaran di sekitar dinasti Tianzong tahu dan takut pada Menara Bulu Darah. Itu adalah organisasi pembunuh nomor 1 yang diakui oleh publik. Ada sejumlah besar pembunuh tak kasat mata. Para pembunuh ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Tembaga, perak, emas, dan ungu. Topeng perak umumnya memiliki kultivasi di alam inti emas. Topeng emas berada di puncak alam inti emas. Dan topeng ungu adalah ahli tertinggi di alam kekosongan yin yang legendaris. Kali ini, puluhan pembunuh bertopeng perak dan 3 pembunuh bertopeng emas mengejar kami. Yang kubicarakan adalah 3 hegemon dengan kekuatan mengerikan yang berdiri di eselon pertama dinasti Tianzong. 8 klan kuno berada di urutan kedua setelah mereka. Konon, 8 klan diwariskan sejak berdirinya dinasti Tianzong, kuno dan kaya akan budaya. Salah satunya, Klan Ji, musnah 3 tahun lalu, yang mengguncang seluruh dinasti Tianzong. Semua kekuatan penasaran dengan alasannya. Namun, mereka terbunuh karena memberi suaka kepada ayahmu, kata Sima Bu sambil mendesah. Bagaimana dengan bibiku? Bagaimana dengan racun di tubuhnya? Jian Wushuang tampak cemberut. Itu disebut racun penggigit hati dan racunnya sangat beracun, cukup untuk menghancurkan seseorang secara bertahap. Ketika aku melihatnya 3 tahun lalu, dia diracuni dan racun itu kadang-kadang menyerangnya. Ketika racun itu menyerangnya, dia menderita rasa sakit yang tak terduga yang secara langsung menghancurkan pikirannya. Dia akan menolak untuk berhubungan dengan kerabat atau teman-temannya, dan hanya akan membunuh dengan kejam. Aku telah melihatnya beberapa kali, sangat menyedihkan. Serangan racun itu muncul tiba-tiba, tanpa ada keteraturan. Dia mencoba menyelamatkanmu kali ini, tetapi racun itu malah menyerang. Sayang sekali. Sima Bu mendesah pelan, dan berkata perlahan, racun itu dengan cepat membuatnya menjadi gila. Jika kita menangkapnya, kita tidak akan bisa melarikan diri, jadi. Sambil berkata demikian, Sima Bu tampak pucat. Dia dan Ji Wuyue telah melalui banyak hal bersama, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Dia tidak akan pernah meninggalkannya tanpa Ji Wuyue kecuali tidak ada pilihan. Siapa yang meracuni bibiku? Tanya Jian Wushuang. Aku tahu, dia adalah An Ying, kepala balai Menara Bulu Darah di Provinsi Tianyan. Dia adalah salah satu pembunuh kali ini, kata Sima Bu. An Ying, bagus, aku akan mengingatnya. Bukan hanya dia, tapi juga Menara Bulu Darah. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak tahu nasibnya sebelumnya, tetapi sekarang, dia tahu segalanya. Ibunya adalah putri sulung klan Ji. Dia memiliki darah klan Ji. Dengan kata lain, dia menanggung dendam berdarah klan Ji. Demi melindungi ayahnya, seluruh klan Ji dibunuh. Ayahnya, yang telah ditangkap oleh Blood Feather Tower, bisa saja mati atau hidup. Bibinya, yang dianiaya oleh Blood Feather Tower, menderita sakit parah. Sekarang, untuk menyelamatkannya, dia telah ditangkap oleh mereka. Dengan kebangkitan jiwa pedangnya, para ahli Menara Bulu Darah datang untuk membunuhnya untuk pertama kalinya, semua pelakunya berasal dari Menara Bulu Darah. Merasakan niat membunuh dari Jian Wushuang, Sima Bu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya.
Dia bisa memahami niat membunuh Jian Wushuang terhadap Menara Bulu Darah, tetapi Menara Bulu Darah begitu kuat sehingga tidak semua orang bisa memprovokasinya. Duduk di dalam gua, Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat dengan mata terpejam, perlahan-lahan menahan hasrat membunuhnya yang besar dari kemarahan yang awalnya dirasakannya. Jelas bahwa dia telah menenangkan dirinya. Bagi saya, Blood Feather Tower adalah raksasa sejati dan saya tidak dapat menandingi mereka dengan kekuatan saya saat ini. Jadi saya harus bertahan untuk saat ini. Bertahan, bersembunyi dan menunggu. Jian Wushuang memegang tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Meski hatinya penuh dengan niat membunuh, dia harus menahan nafsu tajamnya. Selain balas dendam, aku juga harus mencari solusi agar semua ini jelas, gerutu Jian Wushuang. Meskipun ia kini tahu nasibnya sendiri dan utang darah besar yang ada di pundaknya, ia masih menyimpan banyak keraguan dalam hatinya. Misalnya, apa sebenarnya Sword Soul itu? Mengapa Blood Feather Tower berusaha membunuhnya dan ayahnya, yang telah membangkitkan jiwa pedang mereka, terlepas dari apapun? Selain itu, apa itu tanah leluhur yang diceritakan bibinya, Ji Wuyue, dalam kata-kata terakhirnya? Ada banyak keraguan yang perlu ia selidiki secara perlahan. Kekuatan. Pada akhirnya, kekuatanku sangat lemah sehingga aku tidak mampu melawan Menara Bulu Darah saat ia mengejarku untuk membunuhku. Aku hanya bisa bertahan hidup karena keberuntungan dengan bantuan bibiku dan tetua Hong, yang mengorbankan diri mereka untukku. Jika kekuatanku cukup besar hingga Menara Bulu Darah takut padaku dan bahkan tidak berani menyinggungku, maka semua ini tidak akan terjadi. Kekuatan. Jian Wushuang menggeram gila di dalam hatinya. Dia tidak pernah memiliki rasa haus akan kekuatan sebesar ini. Bahkan sebelumnya, ketika dia dikhianati oleh Jian Menger, dia tidak sampai pada titik ini. Bagaimanapun, ia bertarung dengan Jian Menger demi harga dirinya, demi harga diri ayahnya, dan demi harga diri Paviliun Pedang. Namun, dengan Menara Bulu Darah, itu adalah perseteruan berdarah yang tidak akan pernah berakhir sampai mati. Dalam hasrat akan kekuatan yang begitu besar, bahkan Jian Wushuang sendiri tidak menyadari bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah muncul pada saat itu, dan keterampilan penciptaan surgawi telah beroperasi secara alami. Keterampilan penciptaan surgawi, teknik klaim. Tiba-tiba, tubuh Jian Wushuang tiba-tiba bergetar, dengan rasa takjub di matanya, diikuti oleh keterkejutan. Apakah surga ke-9 dari jalan ilahi telah ditembus? Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Jian Wushuang tidak menyangka bahwa kultivasinya akan mengalami terobosan secara alami saat ia dipenuhi dengan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendapatkan kekuatan. Perlu diketahui bahwa, beberapa hari yang lalu, ia mengandalkan penyerapan sejumlah besar cairan spiritual primordial untuk mempromosikan dirinya ke surga ke-8 dari jalan ilahi. Dan sekarang, hanya beberapa hari kemudian, terobosan besar telah langsung dibuat. Surga ke-9 dari jalan ilahi setara dengan alam laut spiritual mendalam milik prajurit biasa. Jadi, bersama dengan keunggulan keterampilan penciptaan surgawi dalam hal kekuatan, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan rahasia pemakan jiwa, kekuatan spiritualnya tidak akan lebih lemah dari Jian Menger, yang telah mencapai puncak alam laut spiritual mendalam. Kekuatannya telah bangkit lagi. Keterampilan penciptaan surgawi sangat menakjubkan. Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti itu, dan semakin percaya diri dengan pertumbuhannya di masa depan. Menara Bulu Darah memang merupakan raksasa baginya saat ini, tetapi di masa mendatang, mungkin tidak lagi. Ayahku, ibuku, bibiku, 4 tetua, klan Ji, dan semua orang tak berdosa yang terlibat dalam pertarungan ini demi aku, Jian Wushuang, akan mempertaruhkan seluruh diriku untuk meyakinkanmu bahwa, dalam hidupku, aku pasti akan membantai Menara Bulu Darah dan mencabutnya. Aku akan membalaskan dendammu. Jian Wushuang, dengan tatapan dingin, memiliki tekad yang mengalir dalam darahnya. Keesokan paginya, "Nak, kau tinggallah di sini dan tunggu aku sementara aku pergi ke kota terdekat untuk mencari informasi," kata si Mabu. Baiklah, Jian Wushuang mengangguk, dia juga tahu bahwa Menara Bulu Darah tidak akan tinggal diam. Jian Wushuang tinggal di gua sendirian dan berkultivasi dengan tenang. Setelah sekitar 1 jam, si Mabu kembali. "Saudara Bu, bagaimana kabarnya?" Jian Wushuang langsung bertanya. "Situasinya jauh lebih buruk dari yang kukira. Aku berjalan-jalan di kota terdekat dan ada tidak kurang dari 10 pembunuh dari Menara Bulu Darah yang ku ketahui,
serta mereka yang bersembunyi jauh di dalam, jadi pasti ada lebih banyak yang tidak dapat kutemukan. Terlebih lagi, aku pergi ke stasiun intelijen rahasia Istana Naga Emas dan mengetahui bahwa Menara Bulu Darah telah mengeluarkan perintah penangkapan Scarlet untukmu. Sekarang ada banyak pengintai dari Menara Bulu Darah yang mengintai di sekitar semua kota besar, hanya menunggumu muncul, kata Sima Bu dengan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan bahwa Menara Bulu Darah telah membentuk jaringan yang ketat di Komando Bashui, bahkan di seluruh provinsi Tianyan. Jadi jika Anda muncul, Anda akan dibunuh oleh para ahli Menara Bulu Darah tanpa kemampuan untuk melawan. Dan dengan kemampuan intelijen Menara Bulu Darah, bahkan jika Anda membawa topeng atau menyamarkan penampilan Anda akan segera diperhatikan oleh mereka selama ada sedikit jejak atau cacat. Aku bermaksud membawamu kembali ke Istana Naga Emas di Komando Bashui untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi sekarang tampaknya mustahil, kata Sima Bu. Saya tidak bisa tinggal di Komando Bashui untuk saat ini. Jian Wushuang berkata dengan nada rendah, bahkan provinsi Tianyan pun tidak aman. Saya harus segera pergi. Kau benar, Sima Bu mengangguk. Aku menyadarinya saat dalam perjalanan pulang. Saat ini, Blood Feather Tower terutama difokuskan untuk membunuhmu di dalam provinsi Tianyan, tempat yang sulit bagimu untuk bertahan hidup. Namun, di provinsi lain, kau masih punya ruang untuk hidup, dan yang paling cocok untukmu adalah provinsi Tianan, yang terletak di sekitar provinsi Tianyan. Provinsi Tianan adalah salah satu provinsi utama tempat arena gladiator beroperasi, jadi pasukan Menara Bulu Darah tidak terlalu kuat di sana. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Anda kunjungi. Namun, jalan dari pangkalan Bashui ke provinsi Tianan relatif panjang dan mengharuskan melewati hutan gelap. Hutan gelap, Jian Wushuang menatap sedikit. Dia juga pernah mendengar tentang hutan gelap, yang merupakan hutan luas antara provinsi Tianyan dan provinsi Tianan. Hutan itu terkenal sebagai tempat berbahaya yang penuh dengan binatang buas dan krisis. Kalau begitu, aku akan pergi ke provinsi Tianan. Jian Wushuang berkata dengan serius. Sedangkan untuk hutan gelap, aku hanya akan melewatinya saja. Haha, kamu masih muda, tetapi kamu memiliki keberanian yang besar. Jangan khawatir, aku akan pergi ke provinsi Tianan bersamamu dan mengawalmu melewati hutan gelap dengan aman. Sima Bu tertawa, bahkan tanpa dirimu, aku masih harus melewati hutan gelap. Mata Jian Wushuang berbinar penuh energi. Provinsi Tianan adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup dan tidak seorang pun dapat menghalangi kelangsungan hidupnya. Di hutan gelap, binatang buas ada di mana-mana, saat itu adalah masa krisis. Jika Jian Wushuang ingin pergi ke provinsi Tianan, ia harus melewati hutan gelap. Hari pertama setelah menginjakkan kaki di hutan gelap, jauh di dalam hutan lebat, melolong, setelah meraung, bayangan biru melompat keluar seperti hantu, menyerbu Jian Wushuang dan Sima Bu secara langsung. Keduanya bereaksi cepat, dan mereka dengan mudah menjauh dari binatang buas itu. Itu macan tutul merah, pantas saja ia bergerak cepat sekali, ucap Sima Bu dengan suara rendah, sambil memperhatikan binatang roh yang tiba-tiba menyerang mereka. Serahkan saja padaku, kata Jian Wushuang dengan tatapan tajam. Dia menarik pedang pembunuh 3 dari belakang, dan cahaya pedang bergerak lurus ke arah macan tutul merah. Hati-hati, macan tutul merah ini telah mencapai alam laut spiritual mendalam, Sima Bu baru saja mengingatkannya, lalu Jian Wushuang memamerkan cahaya pedangnya yang tak tertandingi di saat berikutnya. Cahaya pedang itu bagaikan salju, dan di tanah yang tak terbatas, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dentang, 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 setelah 3 pedang terbelah, setiap cahaya pedang tampak begitu indah. Pada saat itu, macan tutul merah juga menyerbu ke depan, keempat kukunya, menginjak tanah dengan keras, lalu berubah menjadi petir, menyerbu ke arah Jian Wushuang dengan ganas. Pada saat itu, cahaya pedang yang cemerlang dengan mudah membuat lubang besar di tubuh macan tutul merah, dan perut macan tutul merah mulai berdarah karena semua organ dalamnya mulai berjatuhan kemana-mana, yang menyebabkan kematiannya saat itu juga. Terlalu lemah, Jian Wushuang melirik tubuh macan tutul merah, dan menggelengkan kepalanya dengan simpatik. Dibandingkan dengan manusia, binatang roh pada level yang sama memang lebih kuat. Namun, ketika berada dalam kondisi pembantaian, itu sepenuhnya bergantung pada naluri binatang roh, yang jauh lebih rendah daripada seorang prajurit manusia yang berkultivasi dengan teknik bela diri. Aku telah menembus surga ke-9 dari jalan ilahi.
Kekuatan spiritualku dapat dibandingkan dengan level tertinggi dari alam laut spiritual mendalam, tetapi berdasarkan ilmu pedangku, binatang buas di alam laut spiritual mendalam sama sekali bukan ancaman bagiku. Jika itu adalah binatang buas di alam laut spiritual luar biasa, mungkin ada beberapa tekanan padaku, kata Jian Wushuang, dengan secerca antisipasi di matanya. Tidak banyak hal di hutan gelap, tetapi ada banyak binatang roh. Di sini, ada banyak sekali binatang roh di alam laut roh, dan bahkan ada beberapa binatang roh di alam inti emas. Dengan begitu banyak binatang roh yang kuat, tempat ini bisa menjadi tempat budidaya yang sangat baik sekaligus tempat yang berbahaya. Ah, ilmu pedang yang hebat, nak. Si Mabu datang, menatap Jian Wushuang dengan heran. Selain itu, kultivasimu juga tidak buruk. Bagaimana kau bisa membunuh macan tutul merah itu, di alam laut spiritual yang mendalam, dalam sekejap? Juga, berapa umurmu tahun ini? 16. Jian Wushuang memberitahunya usianya yang sebenarnya. Si Mabu menatapnya. Saudara Bu, mulai sekarang, jika tidak perlu, kamu tidak perlu bertarung. Aku dapat bertanggung jawab membunuh binatang buas dalam perjalanan melalui hutan gelap, kata Jian Wushuang dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah. Kedengarannya bagus menurutku. Si Mabu mengangguk sambil tersenyum, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena dia tahu tujuan Jian Wushuang. Setengah hari kemudian, nak, berhati-hatilah. Yang sedang kau hadapi sekarang adalah tikus semburan di alam laut spiritual luar biasa. Ia tidak hanya cepat tetapi juga memiliki tubuh yang sangat keras, kecuali matanya. Namun cara menyerangnya sangat sederhana, yaitu giginya, yang sangat tajam dan dapat dengan mudah menghancurkan batu biru yang keras. Oleh karena itu, sebaiknya kau melindungi dirimu agar tidak digigit. Si Mabu mengingatkannya ke samping. Jian Wushuang menatap tikus semburan di depannya, sosok kecil namun menindas yang matanya menyala-nyala dengan ganas. Menggoreng, tikus semburan itu mengeluarkan suara meringkik, lalu tubuhnya segera keluar dalam bentuk cahaya yang mengalir. Seni pedang api ungu. Jian Wushuang yang menjadi pemarah, menggunakan pedang pembunuh 3 kali dengan ujung pedang yang sangat panas dan langsung membantai tikus yang melonjak itu. Pertarungan yang sangat sengit, karena tubuh tikus semburan itu sangat kaku, ia tidak terluka parah oleh Jian Wushuang, baik oleh pedang panjangnya maupun tusukan lurus. Satu-satunya titik lemah tikus semburan itu adalah matanya. Akan tetapi, targetnya terlalu kecil dan bergerak sangat cepat. Sebenarnya cukup sulit untuk menyerangnya. Akhirnya, Jian Wushuang terpaksa menggunakan jurus pertama ilmu pedang anonim, bayangan darah. Ia mengayunkan pedangnya ke arah tikus semburan itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan jurus ini, ia berhasil membunuhnya. Sayangnya, tikus penyembur juga telah menggigit sepotong besar daging dari bahunya. Itu adalah luka yang sangat menyakitkan. Melanjutkan, hanya dengan membalut luka di bahunya, Jian Wushuang memulihkan kekuatan spiritualnya dan melanjutkan perjalanannya. Malam itu, cahaya bulan begitu terang, tetapi tidak sampai ke dalam hutan. Kegelapan total di hutan gelap itu mengerikan. Kemudian, di pucuk-pucuk pohon besar tergeletak si Mabu, sambil menggantungkan sebatang rumput liar dan bertumpu pada tangannya sementara matanya memperhatikan Jian Wushuang yang sesekali tengah berkultivasi di bawah pohon itu. Betapa pekerja kerasnya anak kecil ini. Dia sangat ketat dengan dirinya sendiri. Si Mabu tertawa diam-diam. Meski baru memasuki hutan gelap 1 hari yang lalu, si Mabu merasakan kegilaan naluriah dalam diri Jian Wushuang. Hanya dalam waktu 1 hari, Jian Wushuang telah melalui 8 pertempuran penuh, yang 6 lawannya merupakan binatang buas di alam laut transformasi mendalam, sedangkan 2 lainnya berada di alam laut spiritual luar biasa. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, akan sangat sengit untuk bertarung dengan binatang buas di alam laut spiritual luar biasa tanpa menggunakan keterampilan rahasia pemakan jiwa. Seperti hari ini, ketika bertarung dengan binatang buas di alam laut spiritual luar biasa, meskipun Jian Wushuang telah berhasil membunuh salah satu dari mereka, dia sendiri tidak lolos tanpa cedera. Sepotong besar daging digigit dari bahunya, dan binatang roh lain di alam laut spiritual luar biasa mencakarnya di atas dadanya dengan cakarnya yang tajam, meninggalkan jejak kaki berdarah yang sangat jelas. Faktanya, meskipun jumlah binatang roh di hutan gelap sangat banyak, mustahil untuk menemukan begitu banyak binatang roh di alam laut spiritual mendalam dan alam laut spiritual luar biasa pada hari pertama. Ini terjadi karena Jian Wushuang sengaja mencari binatang roh tersebut. Adapun prajurit lainnya,
mereka cenderung menghindari pertemuan dengan binatang roh yang memiliki kekuatan besar. Namun, Jian Wushuang sengaja mencari binatang roh yang kuat ini untuk bertarung dengan mereka. Meskipun agak gila, dia telah meningkat melalui pengalaman ini. Terlebih lagi, ilmu pedangnya sangat bagus, kata Shimabu dalam hati. Ilmu pedang, Shimabu tiba-tiba sedikit tersentuh, tetapi dia tenggelam dalam pikirannya pada saat berikutnya. Keesokan paginya, Jian Wushuang perlahan membuka matanya, dipenuhi sedikit kegembiraan. Setelah satu malam, kekuatan spiritualnya sedikit membaik, dan meskipun kekuatannya secara keseluruhan belum meningkat, setidaknya dia mengalami kemajuan setiap hari. Pertarungan hidup mati di hutan gelap dengan binatang roh juga telah sangat meningkatkan keterampilan pedangnya. Lanjutkan hari ini, Jian Wushuang menggenggam tangannya erat-erat. Kegilaan bersinar dalam di matanya yang bahkan tidak sedikit pun melemah. Sebaliknya, kegilaan itu menjadi sedikit lebih kuat.